Pindah ke Prancis pada bulan Juli ini benar-benar waktu yang tepat. Pasalnya negara tersebut telah memasuki musim panas, musim yang paling ditunggu-tunggu oleh hampir semua warga Prancis. Bahkan menurut informasi yang mereka dapatkan, di musim tersebut anak sekolah dapat merasakan liburan hampir 2 bulan. Selain itu, turis asing pun melonjak naik. Tepat pukul 1 siang waktu setempat, Nico, Leka juga Feli tiba di Bandara Charles de Gaulle. Meski disebut musim panas, tetapi cuaca di Paris tak jauh berbeda dengan Jakarta, hingga mereka tak merasakan perbedaan yang signifikan. Pak, gendong, Feli merengek saat mereka tengah berjalan di bandara. Tadi katanya nggak mau, goda Niko terkekeh sambil meraih anak itu ke pangkuan. Masih ngantuk ya? Feli mengangguk lalu menyandarkan pipi di pundak sang ayah. Dia tak tertarik dengan pemandangan bandara yang tampak ramai siang itu. Feli cuma ingin tidur. Berat tubuh Feli seakan tak ada apa-apanya. Cukup dengan satu tangan Niko menggendongnya, sementara sebelah tangan yang lain tersimpan di bahu Leka, merangkulnya begitu posesif. Di belakang mereka, Bi Asri sibuk membawa beberapa barang kecil. Matanya celingukan ke kiri dan kanan, mengamati keramaian bandara dengan mata berbinar-binar. Seorang pria berjas hitam telah menunggu dan membukakan pintu mobil untuk mereka. Hingga tak butuh waktu lama, kendaraan itu melaju membawa mereka ke sebuah mansion yang terletak di tengah kota. Gerbang kokoh yang menjulang tinggi itu terbuka. Bi Asri tercengang melihat begitu megahnya bangunan 3 tingkat yang terpampang di depan mata. Kalau kata majikannya, desain bangunan itu bergaya Eropa. Selamat siang Tuan dan Nyonya, sapa Franz yang hari itu berpakaian rapi dengan jas hitam, sama seperti 2 orang lainnya yang menjaga pintu gerbang. Niko mengangguk dan tersenyum saat mereka telah turun dari mobil. Aku rindu dengan tempat ini. Oh, Om Arga, Leka tampak terkejut melihat Franz ada di mansion tersebut. Pasalnya Niko tak pernah cerita mengenai keberadaan mantan asisten kakeknya itu. Apa kabar? Tanya Leka sumringah. Baik-baik, Franz tertawa, menerima uluran tangan sang majikan. Bagaimana kabarmu Nyonya dan nona kecil ini? Sepertinya dia tidur. Iya, Feli sedang jet lag. Baru kali ini dia pergi keluar negeri lagi. Leka mengusap puncak kepala Feli yang tertidur di pangkuan Niko. Ketiganya memasuki mansion. 10 wanita berseragam kombinasi hitam dan putih tampak menyambut mereka dengan sedikit menundukkan kepala. Ngomong-ngomong, jangan panggil aku Nyonya, aku belum terbiasa, bisik Leka seraya mendekatkan wajahnya ke telinga Franz, namun tetap memberi jarak. Franz menggeleng diiringi kekehan. Tidak bisa, itu sudah jadi kewajibanku. Oh ya, di sini aku menjadi kepala pelayan. Jadi kalau ada apa-apa Anda jangan sungkan. Leka akhirnya mengangguk, mengiyakan ucapan Franz saat bertatapan dengan mata tajam milik Niko. Mengingat dirinya telah jadi Nyonya Fernando, tanpa sadar pipinya merona merah. Dia benar-benar istri Niko, bukan sang paman yang dulu sangat dingin itu, kini benar-benar miliknya. Entah sudah berapa lama Leka tertidur. Perbedaan waktu yang cukup jauh antara Indonesia dan Perancis telah membuatnya mengalami jet lag. Mata Leka terbuka dan pemandangan pertama yang dia lihat adalah ruangan kamar yang masih terasa asing baginya. Ruangan itu 3 kali lipat lebih luas dibanding kamarnya di Jakarta. Desainnya didominasi warna gold dan putih. Bahkan ada 1 set sofa di tengah-tengah ruangan, sedangkan lantainya ditutupi permadani tebal berwarna putih, dan di satu sisi dinding terdapat jendela besar yang ditutupi gorden. Leka bisa tahu hari telah berganti malam dari celah-celah gorden yang terbuka. Leka berguling ke samping. Saat itulah ia tak merasakan keberadaan Niko di sana. Pada Leka ingat tadi dirinya tidur
dalam pelukan lelaki itu setelah menidurkan Feli di kamar sebelah. Bangkit dari tempat tidur dengan kepala pening, Leka menyeret langkahnya menuju pintu. Namun langkahnya terhenti saat ujung matanya menangkap sebuah kotak besar teronggok di atas meja. Demi memenuhi rasa ingin tahunya, dia lantas melihat kotak tersebut dan membukanya. Dress? Untuk siapa? Leka bergumam, mengingat tak ada siapapun lagi di mansion ini. Leka pikir gaun itu pasti untuk dirinya. Tidak mungkin pelayan memakai gaun secantik itu, bukan? Apa Niko yang membelikan gaun itu? Leka tak bisa menyembunyikan senyumnya. Kalau hal itu memang benar, Leka lantas menutupnya kembali dan keluar dari kamar. Lelaki yang Leka cari rupanya ada di dapur. Lelaki itu tengah berjibaku dengan peralatan masak yang membuat Leka mengerutkan kening. Satu hal yang membuat Leka terkekeh pelan, apron hitam yang Niko pakai tampak begitu cocok dengan perawakannya yang tinggi dan tegap. Lelaki itu terlihat layaknya seorang koki handal. "Oh, kamu sudah bangun?" tanya Niko saat dia menyadari kehadiran Leka. "Sudah, dan aku nggak menemukanmu di kamar." Leka mendekat, memeluk Niko dari belakang sambil menghirup aroma masakan yang menggugah selera. "Kenapa kamu masak sendiri?" Niko mengecilkan api, berbalik untuk singkat, "Aku mau menciptakan kesan pertama untuk kamu dan Feli terhadap makanan Perancis. Jadi sebelum memakan masakan pelayan, kalian harus mencoba masakanku dulu." Niko tersenyum lembut seraya menatap manik mata Leka sebelum akhirnya dia kembali berbalik. "Apa masakan kamu bisa terjamin rasanya?" Ledek Leka bercanda, tangannya seolah tak ingin lepas dari pinggang lelaki itu, sementara hidungnya menghidu aroma menyegarkan dari parfum yang bercampur aroma Niko. "Jangan meledekku, Leka. Kamu pernah mencoba makanan Perancis buatanku? Ya, meski nggak bisa dibandingkan dengan makanan di restoran, tapi worth it lah." Niko terkekeh. Baiklah, cepat selesaikan masaknya. Aku sudah lapar. Mana bisa aku bergerak cepat kalau kamu terus memelukku seperti ini." Tangan kiri Niko mengusap lembut punggung tangan Leka di perutnya, lantas melangkah berat untuk mengambil mangkuk di sisi kanan. "Tapi tanganku nggak mau lepas." Leka ikut melangkah kemanapun lelaki itu mengarah, dagunya bertumpu di punggung bidang itu. "By the way, kamu masak bui abes." Kali ini Leka penasaran dan melepaskan pelukannya. Aroma yang dihasilkan makanan yang telah dituang ke dalam mangkuk itu terasa menggiurkan. Makanan bernama bouillabaisse ini semacam sup ikan. "Iya, aku memasak ini karena kamu juga suka ikan. Bagus juga untuk kehamilan kamu," ujar Niko seraya membawa makanan itu ke atas meja. Niko lantas menyuruh salah seorang pelayan untuk melihat Feli di kamarnya, apakah sudah bangun atau belum. Sang pelayan menurut dan bergegas pergi. "Yang tadi aku lihat ada dress di kamar kita. Apa itu buahku?" tanya Leka ragu, yang kini duduk menyamping di atas pangkuan Niko, sedangkan punggung lelaki itu bersandar di kursi sambil mengunyah buah apel. "Menurutmu, apa aku membelinya buat Bi Asri?" Niko menyeringai, yang dibalas gelengan kepala oleh Leka. "Iyalah, itu untuk kamu. Aku mau kamu memakainya besok." Kening Leka berkerut. "Besok? Memangnya besok ada acara apa?" tanya Leka sambil memainkan bulu halus di rahang Niko yang belum sempat dirapikan. "Besok malam ada pesta di perusahaanku. Aku mau mengenalkan istri dan anakku pada semua orang di sana," ujar Niko dengan yakin. "Benarkah?" Bibir penuh milik Leka mengulas senyum lebar. Banyak kupu-kupu yang tiba-tiba berterbangan di perutnya saat ia mendengar ucapan Niko. "Iya, biar semua orang tahu siapa Nyonya Fernando yang telah mencuri seluruh hatiku." Niko tersenyum menggoda. "Gombal." Leka mencepikkan bibir walau dia tahu perkataan Niko bukan gombal semata. Apa sekretaris yang akan jadi mantan sekretaris kamu itu akan hadir juga?" Tiba-tiba Leka merasa kesal ketika ingat wanita bule itu.
Pasti, dia masih sekretarisku sayang, jadi dia pasti datang. Bibir Niko mengulum senyum geli melihat Leka mengerucut sebal. Baiklah, aku juga nggak sabar ingin segera menyapa sekretaris cantikmu itu, ucap Leka dengan senyuman penuh arti. Di musim panas ini sang mentari seperti enggan tenggelam. Jika di Indonesia matahari akan bertahan selama 12 jam, maka lain halnya di benua Eropa, khususnya Prancis. Orang-orang akan mengalami siang yang lebih panjang dibanding malam. Saat Niko, Leka, juga Feli keluar dari mansion pukul 20.30 pun langit masih terlihat terang dan berubah gelap. Kisaran pukul 22, seorang pria asing berjalan di tengah keramaian pesta, berperawakan tak jauh berbeda dengan Niko. Hanya saja, garis wajahnya yang tampak lebih tua beberapa tahun. Pria itu Edward, CEO Hamilton Company, yang dengan sengaja menyambut kedatangan sang pemilik perusahaan tempatnya memimpin. Halo Edward, perkenalkan, ini istriku Leka, dan ini putriku namanya Feli, ujar Niko dalam bahasa Inggris setelah Edward menyapanya. Edward tersenyum, manik hijau terangnya kini tertuju pada Feli dan Leka yang saat itu mengenakan dress semi formal, dress yang telah Niko siapkan sebelumnya khusus untuk dikenakan ke pesta hari ini. Mrs. Fernando, Benjo, apa kabar? Edward bertanya ramah sambil menempelkan pipi kiri dan kanannya ke pipi Leka. Niko yang melihatnya berusaha menenangkan hati. Pasalnya Niko tak bisa melarang menyapa seseorang dengan cipika-cipiki, bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru hal itu sebagai etika warga negara Prancis, budaya, dan ketika menolaknya maka akan dianggap tidak sopan. Bonjour, baik, terima kasih. Dan kau? Leka balik bertanya pada Edward diiringi sebuah senyuman. Baik, jadi ini malaikat kecil Anda, Nyonya? Edward kini beralih pada Feli. Wah, cantik sekali nona kecil ini. Mata Feli mengejap lucu. Dia menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Niko yang mengerti akan arti genggaman tangan itu segera menenangkan dengan mengusap puncak kepala putrinya. Berada di keramaian apalagi semuanya orang asing masih belum terbiasa bagi Feli. Ujar Niko menjelaskan. Tahu bahwa Albert memujinya. Bibir Feli kini tersenyum mereka. Thank you, ucapnya yang mengundang gelak tawa ketiga orang dewasa tersebut. Pesta ulang tahun perusahaan malam itu berlangsung meriah. Seluruh tamu undangan dari kalangan karyawan dan relasi bisnis tampak menikmati acara. Dari yang Leka lihat, orang-orang Perancis tampak bersikap ramah pun dengan tamu yang memiliki pasangan. Mereka tak segan-segan menunjukkan keromantisan di depan orang lain. Maka julukan Perancis sebagai negara romantis bukanlah hisapan jempol belaka. Niko dengan bangga mengenalkan Leka dan Feli di depan podium untuk seluruh tamu. Kini pernikahan mereka bukan lagi sesuatu yang harus disembunyikan seperti dulu. Leka tersenyum manis demi menyembunyikan kegugupannya saat semua mata kini tertuju pada dirinya. Tante Amira, tanya Leka tak percaya saat ia telah kembali ke meja dan melihat seorang wanita yang datang menghampirinya. Amira terkekeh lalu memeluk Leka sebelum merangkul Feli. Kenapa kamu kaget? Tante ada di pesta perusahaan suamimu. Iya, bagaimana bisa Tante ada di sini? Leka menatap Amira dan Niko bergantian dengan tatapan penuh tanya. Niko tersenyum sebelum tangannya seolah enggan terlepas dari pinggang sang istri. Perusahaan Om Abraham yang ada di sini sudah kerjasama dengan Hamilton sayang. Sengaja aku nggak bilang biar kamu terkejut, ucapnya dengan tatapan menggoda. Mulut Leka membentuk huruf O yang tampak menggemaskan di mata Niko. Leka mengangguk-angguk lalu melanjutkan perbincangan singkat dengan Amira. Adik ibunya Leka itu memang telah lama tinggal di Paris bersama sang suami. Abraham dan Leka bersyukur untuk itu. Setidaknya masih ada saudaranya di negara ini. Selamat malam Tuan. Leka dan Niko sama-sama menoleh ke arah suara wanita yang terdengar lembut. Leka bisa menghidup aroma parfum yang makin kuat seiringan dengan semakin dekatnya wanita tersebut. Bibir
merah cabai wanita itu menyunggingkan senyum menyapa Niko. Dia mengangguk sopan, lalu menyelipkan rambut ke belakang telinga. Pemandangan itu tak luput dari mata Leka, apalagi menampilkan wanita itu terlihat super cantik dengan dress merah ketat mode off shoulder, sedangkan penjaganya jauh di atas kaki. Begitupun dengan kerahnya yang membentuk huruf V jatuh ke bawah. Bahkan Leka mendengus saat sebagian menyembul keluar. Tentu berbanding terbalik dengan penampilan Leka yang tertutup malam itu. Adele, ini Leka istriku, ucap Niko dengan air muka datar. Oh halo, selamat datang. Selamat malam Nyonya Fernando. Perkenalkan saya Adele, sekretaris Tuan Fernando, ujar Adele dengan senyum manis yang Leka yakini senyuman itu hanya sebuah kepalsuan, sangat berbeda dengan senyum yang dilemparkan pada Niko sebelumnya. Hai Adele, kita pernah berbicara sebelumnya bukan? Apa kau lupa? Leka mengajak Adele cipika-cipiki sambil tersenyum tak kalah manis. Tidak Nyonya, saya tidak mungkin lupa. Mata Adele sempat melirik Niko yang fokus pada ponsel. Bagus kalau kau masih ingat. Aku harap kau juga tidak lupa dengan percakapan kita saat itu, ucap Leka dengan santai. Ah ya tentu. Adele menyembunyikan kekesalannya dalam senyuman yang tak lepas dari bibirnya. Putri Anda di mana Tuan? Mata Leka membelalak. Adele hanya perlu bertanya padanya, kenapa harus pada Niko? Pasti mau cari muka ini cewek, gerutu Leka dalam hati. Niko memasukkan ponsel ke dalam saku celana, dirangkulnya pinggang Leka, lalu memberi kecupan di puncak kepalanya yang sejajar dengan dada. Malam itu Leka hanya menggunakan wedges yang tak terlalu tinggi. Anak kita di mana sayang? Tanya Niko, sengaja menggunakan bahasa Inggris. Matanya menatap Leka dengan lekat. Tadi dengan Tante Amira. Oh, itu di sana. Tunjuk Leka ke arah meja VVIP. Adele, itu putriku. Kau menanyakan dia bukan? Adele kembali tersenyum dan mengikuti arah pandang Niko. Putri Anda benar-benar cantik, sama seperti istri Anda Tuan, puji Adele. Padahal jauh di dalam hati dia tak suka melihat kemesraan yang ditunjukkan Niko dan Leka di depan matanya. Seorang pelayan mendekati mereka sambil membawa segelas wine di atas nampan. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benak Adele. Dia tersenyum miring. Adele akan membuat wine itu seolah-olah akan terjatuh ke arahnya. Dengan begitu Niko yang ada di sampingnya pasti menangkap tubuhnya untuk menyelamatkannya bukan? Oke, ide yang sangat bagus. Begitu pelayan mendekatinya dari arah samping, Adele sedikit menjulurkan sebelah kaki yang malam itu merah 10 cm. Pelayan itu tersangkut kaki Adele, tubuhnya oleng. Wine di tangannya terlempar ke atas dengan gerakan yang begitu estetik. Niko dan Leka sama-sama menyaksikan gelas itu akan jatuh ke atas kepala Adele. Leka meringis membayangkan Adele akan terguyur cairan berwarna merah itu. Namun dalam waktu sepersekian detik, Adele telah terselamatkan. Leka yang melihatnya memekik terkejut. Perang! Gelas jatuh di atas lantai. Wine di dalamnya memercik kemana-mana. Adele tersenyum dengan mata terpejam. Yes, rencananya berhasil. Tuhan terima kasih telah menyelamatkan saya, ucapnya pada lelaki yang kini tengah memeluknya. Tangan Leka terkepal mendengarnya. Gigi-giginya menggertak gemas. Dugaannya ternyata benar. Adele sedang mencari perhatian Niko. Dasar wanita ular, dipandangi dari dekat ternyata kau memiliki kecantikan yang sempurna Adele. Kau juga sangat seksi. Adele meremang mendengar bisikan itu.